Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugraria Sari SPD dari SMP Negeri 3 Banyuasin 1. Di sini saya melakukan praktik aksi nyata terhadap pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Mohon saksikan video ini sampai selesai. Pada topik kali ini, ada beberapa pertanyaan yang menjadi poin penting yang harus kita bahas, yaitu apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum harus berubah? Apa peran dan fungsi kurikulum dalam pendidikan? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kompetensi apa yang dibutuhkan murid agar dapat berkontribusi dalam kehidupan? Dan kurikulum seperti apa yang semestinya digunakan untuk mewujudkannya? Mari kita bahas satu persatu. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Mengapa kurikulum harus berubah? Sesuatu diubah karena keinginan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Seperti dunia yang bersifat dinamis, kurikulum juga harus bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum disebut jantung pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Namun, kurikulum harus tetap bersifat kompleks dan multidimensi. Dalam mendesain kurikulum, Ralph Tyler dalam bukunya mengatakan bahwa setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, 4. Evaluasi. Umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum dalam 3 bagian, yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Panduan pedagogik, 3. Panduan asesmen. Apa peran dan fungsi kurikulum dalam pendidikan? Bagi guru, kurikulum berfungsi untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum tersebut dapat dioptimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan di masa kini maupun di masa mendatang. 3. Menilai dan memilah sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Untuk menghadapi keberagaman satuan pendidikan, kurikulum nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Kurikulum perlu diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Guru sebagai ujung tombak pendidikan sendirilah yang tahu kebutuhan murid-muridnya, kompetensi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mewujudkannya. Satuan pendidikan memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang telah disusun pemerintah pusat. Komponen dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disingkat KOSP adalah 1. Karakteristik satuan pendidikan, 2. Visi dan misi sekolah, 3. Perencanaan pembelajaran, 4. Pengorganisasian pembelajaran, 5. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ada 5 prinsip KOSP, yaitu 1. Berpusat pada murid, 2. Kontekstual, 3. Esensial, 4. Akuntabel, 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sudah seharusnya satuan pendidikan mengadaptasi kurikulum operasional dari pemerintah dengan disesuaikan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Kompetensi apa saja yang dibutuhkan murid agar dapat berkontribusi dalam kehidupan? Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD menyatakan bahwa kompetensi berfokus pada 1. Kognitif, 2. Sikap, 3. Psikomotorik, 4. Value atau nilai. Kualitas literasi, numerasi, dan kesehatan mental dan sosial emosional menjadi prasyarat yang dibutuhkan murid dalam mengembangkan kompetensi transformatif dengan siklus belajar, antisipasi, aksi, refleksi, menuju pembelajar sepanjang hayat. Kurikulum seperti apa yang dapat mewujudkannya? Kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zamannya dan berpihak pada murid.
Kurikulum prototype atau kurikulum merdeka adalah kurikulum paradigma baru yang menekankan pembelajaran dengan konten atau materi esensial yang mendalam. Paradigma ini bertujuan untuk menghasilkan pembelajar sepanjang hayat dengan berdasarkan pada profil pelajar Pancasila dengan menggunakan kurikulum merdeka yang berisi program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Struktur pembelajaran berpusat kepada murid agar murid mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan teori pembelajaran konstruktivisme dengan harapan murid dapat membangun pengetahuannya sendiri. Selain itu, kurikulum ini juga menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Siklus inquiry yaitu 1. Menyalakan rasa ingin tahu murid, 2. Mencari tahu dari informasi yang telah diketahui murid sebelumnya dan menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan yang mereka miliki, 3. Memilah, menganalisa, mengkomunikasikan apa yang murid pelajari dengan berfokus pada peningkatan keterampilan berpikir murid. 4. Membuat koneksi topik dengan konteks diri murid dan lingkungannya. 5. Mendorong murid mengambil makna atau esensi dari kegiatan belajarnya dan menyelami rasa ingin tahu lebih jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam diri mereka. 6. Aksi atau tindakan merefleksikan dari apa yang murid pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang didapatkannya. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan, bakat, minat, dan potensi murid, ada 5 prinsip pembelajaran, yaitu 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. 5. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. Kesimpulan, kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Seperti dunia yang bersifat dinamis, kurikulum juga harus bersifat dinamis mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Bagi guru, kurikulum berfungsi untuk memandu dalam proses belajar murid. Tidak hanya kognitif, psikomotorik, dan sikap, murid juga perlu mengembangkan kompetensi, value, atau nilai. Kualitas literasi, numerasi, dan kesehatan mental dan sosial emosional menjadi prasyarat yang dibutuhkan murid dalam membangun kompetensi transformatif menuju pembelajar sepanjang hayat guna dapat berkontribusi dalam kehidupan. Kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zamannya dan berpihak kepada murid. Kurikulum prototype atau kurikulum merdeka adalah kurikulum paradigma baru yang menekankan pembelajaran dengan konten atau materi esensial yang mendalam. Paradigma ini bertujuan untuk menghasilkan pembelajar sepanjang hayat dengan berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan teori pembelajaran konstruktivisme dengan harapan murid dapat membangun pengetahuannya sendiri. Selain itu, kurikulum ini juga menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.